Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakan, ditinggikan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan layakkan hidup kami. Kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengambil alih benih firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darinya. Dalam pimpinan firman dan Roh Kudus, kami serahkan hati dan pikiran kami. Kiranya urapan-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku. Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang janji keselamatan kekal melalui Yesus Kristus dan iman yang menjadi kunci. Iman adalah kunci. Pembahasan kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah syarat untuk menerima janji keselamatan kekal. Ayat utama kita terdapat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seorang bernama Favor, seorang hamba Tuhan, mencatat demikian. Iman adalah prinsip panduan kehidupan kekristenan. Iman adalah prinsip panduan kekristenan. Namun, iman itu bukan hanya faktor psikologis. Bagi sebagian orang, iman berarti percaya bahwa Anda dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada yang telah Anda lakukan di masa lalu. Atau percaya bahwa orang yang dicintai akan bangkit dari tempat tidurnya yang sakit. Mungkin ada nilai nyata, ada kebenaran dalam pemikiran positif seperti itu. Tetapi ini bukan arti dari iman. Iman Alkitab yang sejati memiliki Tuhan sebagai objeknya. Memiliki Tuhan sebagai objeknya. Kita percaya kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Firman itu tidak memberitahu kita bahwa kita memiliki alasan untuk berharap menjadi pedagang atau orang terkaya di dunia. Tidak. Justru sebaliknya, itu memberitahu kita bahwa kita akan mengalami sengsara. Dan sebagai murid Yesus, kita akan memiliki salib untuk dipikul. Tetapi iman juga meyakinkan kita akan rahmat, akan karunia, sehingga kita dapat menanggung semua itu. Iman memiliki pandangan ke belakang. Ini menyatakan bahwa Tuhan telah melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan besar di masa lalu. Iman juga memiliki pandangan ke depan. Ini menyatakan bahwa Tuhan, Dia dapat dipercaya untuk masa depan. Iman adalah satu jaminan yang kuat. Keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tentu akan saja ada anggapan yang bersikeras bahwa Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sehingga banyak orang Kristen, orang percaya menjadi kecewa dalam hidup kekristenan mereka karena Tuhan tidak sesuai dengan keinginan mereka melakukan apa yang
mereka inginkan dan harapkan. Iman artinya menerima firman Tuhan. Iman tidak bersikeras bahwa dia harus sesuai dengan harapan atau ide-ide dari kita. Seorang hamba Tuhan bernama Warren Wiersbe menulis demikian. Ibrani 11 ayat 1 bukanlah definisi dari iman, tetapi satu deskripsi, satu penggambaran tentang apa yang dilakukan iman dan bagaimana iman itu bekerja. Iman yang berdasarkan Alkitab yang sejati bukanlah satu semangat atau optimisme yang buta atau perasaan yang berharap akan sesuatu terjadi atau yang dibuat-buat. Iman itu harus berdasar bukti, ada satu bukti. Kalau tidak, iman itu akan menjadi tahayul. Perhatikan kalimat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Iman sejati berdasarkan Alkitab adalah ketaatan yang teguh kepada firman Tuhan, apapun keadaan dan konsekuensinya. Saya ulang. Iman sejati berdasarkan Alkitab adalah ketaatan yang teguh kepada firman Tuhan, apapun keadaan dan konsekuensinya. Ketaatan yang teguh terhadap firman Tuhan, apapun keadaan dan konsekuensinya. Kalimat ini harus kita pegang. Firman Tuhan terlebih yang harus kita pegang. Bahwa keyakinan iman itu beroperasi cukup sederhana. Tuhan berbicara dan kita mendengar firman-Nya dan kita percaya dan melakukannya. Terlepas dari konsekuensi dan akibat yang harus kita tanggung. Ketika kita mentaati firman Tuhan, sama saja kita percaya kepadanya untuk melakukan apa yang benar dan apa yang terbaik bagi kita. Dunia tidak dapat memahami prinsip iman. Dunia menganggap iman itu hanya satu tahayul, satu kebodohan. Tetapi justru iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya dan harus terdapat di dalam gereja saat ini. Bahwa apa yang dikatakan firman-Nya pasti terjadi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita masuk ke dalam pokok bahasan kita. Janji keselamatan kekal melalui Yesus Kristus dan iman adalah kunci. Apa yang dikatakan Alkitab tentang keselamatan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan ulang hal-hal yang penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal berbicara tentang Yesus. Supaya setiap orang yang percaya memiliki iman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 11 mengatakan demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Maaf, ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya saat itu. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, menunjuk pada pribadi Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, kita memperoleh jalan keluar, kita memperoleh janji, dan janji ini hanya didapati di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mendapat janji ini? Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus telah datang ke dunia, mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga.
Kematian Tuhan untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Sebab apa? 1 Korintus 3 mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Hanya di dalam Yesus, percaya kepada Yesus dalam kematian, pengorbanan, dan kebangkitannya, maka kita memperoleh satu kehidupan yang kekal. Ini adalah janji. Dan keselamatan ini hanya diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya, itu menjadi dasar. Itu menjadi bukti untuk sesuatu yang kita harapkan dan bukti untuk sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Allah tidak saya perpanjang. Percaya Yesus dan keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita. Iman disertai dengan perbuatan, di mana perbuatan-perbuatan kita mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan. Bahwa iman itu bukan logika, iman itu bukan perasaan, tetapi iman itu mendengar firman Yesus dan percaya dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ketika kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan memperoleh satu janji, di mana kepercayaan kami menjadi bukti, menjadi dasar untuk kami memperoleh janji kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, betapa Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Juru Selamat itu bahkan menyelamatkan kami ketika kami berada dalam dunia. Dalam permasalahan, dalam pergumulan, kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan. Kalaupun kami terbaring dalam keadaan sakit, kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilurnya, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, berkati usaha pekerjaan kami. Biarlah semua itu dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.